Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada para pendengar. Semoga kabarnya baik semua. Nama saya Nathan, dan kembali lagi kita di Titik Koma. Sebuah podcast yang membahas seputar kehidupan dan experience murid-murid yang sedang kuliah di Jepang. Untuk membuka season baru Apuina TV hari ini, kita akan membahas tentang hal yang lumayan penting dan juga populer. Tema hari ini merupakan tema yang interesting dan juga sering jadi pembahasan di kalangan mahasiswa Indonesia yang kuliah di Jepang. Hal tersebut membahas mengenai JLPT test. Jadi kita akan membahas seputar tes JLPT ini langsung dari sumber paling keren kita. Without further ado, let me introduce you, Gabriel Pradipta. Ya, selamat pagi. Nama saya Gabriel Pradipta dan aku angkatan 42 dan di college-nya APM, College of International Management, dan sekarang tahun kedua semester 2. Baik Gaby, selamat pagi sebelumnya. Apa kabarnya hari ini? Kabarnya baik, sehat, terus sekarang juga lagi lancar aja dan ya terima kasih juga sudah mengundang dan semoga aku bisa share tentang experience-ku tentang JLPT dan bisa berguna bagi semuanya. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi nama gue Nathan nih di sini kan, ya kita jadi ya santai-santai aja lah. Eh, Gimana ya? Jadi kita di sini kayak ada beberapa hal yang kita pengen omongkan, terutama tentang tes JLPT inilah. eh Level yang udah diambil sama lu atau kayak hal-hal yang kira-kira bakal menentukan kelulusan JLPT ini dan seberapa pentingkah JLPT ntar dalam kalangan pas kita kerja atau saat kita lulus itu tersebut. Nah, apa mungkin audience di sini nih kayak beberapa orang yang nonton acara kita ini belum tahu juga ya apa itu JLPT, kepentingannya apa tersebut itu. Jadi pengen nanya dulu nih kayak JLPT itu secara dasar yang paling gampang dijelaskan tuh apa sih? Nah, jadi kan memang pasti teman-teman banyak yang pernah dengar JLPT. Apalagi kan kita kuliah di Jepang, di EPU pasti ada yang udah pernah ambil JLPT apa belum? JLPT lu level berapa gitu. Jadi JLPT itu singkatan dari Japanese Language Proficiency Test, yang berarti tes untuk mengukur kemampuan bahasa Jepang. Nah, untuk level JLPT itu ada dari N5 sampai N1. Dari yang paling rendah itu N5 dan paling tinggi N1. Nah, untuk aku sekarang emang udah ambil sampai N1, tapi aku ambil JLPT itu dari sekitar SMA. Jadi waktu dari Indo, aku ambil N5, dan sampai sebelum ke EPU aku ambil N2. Lalu N1 baru aku ambil di Jepang pada 2021 di bulan Agustus. Jadi untuk JLPT itu sebenarnya kenapa sih orang-orang pada ambil JLPT? Kenapa kalau kuliah di kampus itu di Jepang pada ambil JLPT itu karena itu sangat gunanya ada banyak, apalagi untuk mahasiswa yang di Jepang, yaitu untuk ngambil beasiswa, dan juga misalnya ada syukatsu atau mencari kerja, itu biasanya pasti ditanyakan. Kalau misal di luar negeri mungkin ditanya untuk bahasa Inggris IELTS-nya berapa gitu. Nah kalau JLPT itu untuk bahasa Jepangnya sih. Oh, jadi seperti itu ya. Berarti JLPT itu kasar kata bisa jadi pengganti kayak semacam IELTS-nya untuk bahasa Jepang ini ya. Nah, dari situ tuh kayak JLPT tingkat berapa yang menurut secara general yang diterima misalnya di kampus untuk S1 lah atau S2 atau kayak pada saat Shikatsu itu mereka membutuhkan rata-rata kayak N3, N2 atau N1 kah? Bahasa. Untuk EPU sendiri selain misalnya jika ada orang yang pengen masuk Japanese Basis atau yang dari bahasa Jepang itu minimal N2. Terus kalau untuk kata kasarannya itu N5 tuh kayak level paling beginner banget, dan N4 terus begitu masuk N3 itu kayak agak sedikit naik. Jadi kayak N4 sama N3 tuh jaraknya agak beda. Lalu dari N3 ke N2 pun beda dan N2 ke N1 yang rada mirip-mirip. Nah, kalau untuk misalnya kan mungkin teman-teman juga ada yang arubaito atau kerja part time di Jepang. Itu biasanya dikatakan kalau mau mencari apa namanya? Part time job di Jepang dengan gampang tuh dapatnya N3. Terus kalau untuk shukatsu biasanya kira-kira N2 sampai N1 itu yang paling dibutuhkan. Dan N2 tuh lumayan minimal segitu. Segituan sih. I see. Jadi kalau misalnya kayak kan tadi disebut tuh apa namanya kayak ada gap yang sangat tinggi dibanding N3 ke N2 dan gap yang lumayan kecil juga dari N2 ke N1 kan tadi ya. Itu kayak apakah hal itu signifikan? Kayak apa lu membutuhkan
butuh waktu belajar yang lebih banyak untuk belajar N2 dibanding N3, atau kayak perbedaan dari soalnya teknisnya dari yang itu punya JLPT itu kayak gimana tuh, ada perbedaannya nggak ya? Untuk tes JLPT itu perbedaannya, semisal kalau kita di APU kan ada Japanese Foundation gitu. Hmm. Kalau semisal kita selesain sampai Japanese Intermediate, itu seharusnya secara umum bisa ambil sampai N3. Jadi untuk pertama tuh yang paling penting N5, N4 tuh grammar dan juga vocabulary. Dan mulai N3 baru kayak harus menguatin bagian kanji-kanjinya gitu. Nah baru N2 itu sudah mulai kayak kata-kata yang ada di koran atau di novel. Jadi ya kayak lebih pendalaman. Jadi kalau N5 sampai N3 itu kayak cuma secara umum aja sih. Kayak bahasa Jepang sehari-hari. Oke. Mungkin kan kalau misalnya murid-murid di IPU nih kayaknya udah pernah dengar juga kayak courses Japanese nih ada banyak juga nih, kayak mulai dari intermediate, pre-advance, advance. Nah setelah advance itu kan dijerumuskan jadi kayak dua sisi gitu bercabang. Ada yang cabang di business Japanese, ada yang cabangnya ke Japanese in general yang lebih advance lagi. Nah itu kalau dari rekomendasi Gaby sendiri, kayak apakah ada kelas yang kira-kira akan membantu untuk kita mengambil JLPT, preparasi kita sebelum kita mengambil tes itu? Untuk mengambil JLPT itu kelas yang paling penting menurut aku, yang pasti selesain yang kelas-kelas bahasa Jepang dari APU itu sangat membantu, karena selain juga untuk vocabulary dan juga kayak sehari-hari itu bakal membantu sangat JLPT. Dan JLPT itu emang banyak, apalagi kalau udah mulai N2, emang kanjinya tuh banyak banget. Yang bahkan untuk kayak orang luar negeri kayak kita, orang Indo atau orang-orang internasional lain, itu susah ngapalinnya, apalagi kan kanjinya ada ribuan. Itu biasanya kayak tips and tricksnya tuh apalin grammar sama kayak sambung-sambung kalimatnya. Jadi kayak kira-kira di kalimatnya pertama ada kalimat apa, kedua, jika kita tahu arti kalimat lainnya selain yang kanjinya walaupun nggak bisa baca tuh kayak bisa prediksi, oh kira-kira ini kayak gini gitu. Jadi yang pasti ya lebih tingkatin kayak daily life conversation-nya aja sih. I see. Tapi kalau untuk Gaby sendiri ada kayak semacam personal use of that JLPT sendiri nggak? Kayak digunakan di tempat apa atau gimana? Untuk aku JLPT sementara emang dipakainya cuma kayak misalnya daftar beasiswa. Itu kadang ada minimal, walaupun biasanya kalau untuk international students itu bukan requirement, tapi kayak hanya opsi yang lebih membantu. Kayak opsi tambahan gitu. Kalau misalnya punya JLPT bakal dilihat lebih bagus. Apalagi kalau di Jepang kan bahasanya emang beda dari negara lain, kayak nggak ada yang mainly English. Jadi kalau punya JLPT itu kayak kita tuh bakal dianggap oh bisa bahasa Jepang, bisa lebih paham, terus kayak bisa lebih ngerti tentang budaya Jepang gitu. Dan kalau punya JLPT yang levelnya N2 ke atas, itu biasanya pasti dilirik sama company atau organisasi yang umumnya dari Jepang. I see. Jadi mungkin itu secukupnya bagi para penonton. Brief description untuk JLPT ini penggunaannya seperti apa, dan juga kelas-kelas apa aja yang bisa diambil untuk membantu Anda preparasi JLPT tersebut. Mungkin udah terjawab dari KGB tadi. Mungkin kita bisa lebih menjerumus ke dalam lagi ke personally, kayak gimana gitu, kayak apakah dari Gaby sendiri kan sebelumnya udah mengatakan bahwa Gaby udah pernah mengambil JLPT ini di Indo dan sampai sekarang tuh masih mengambil juga. Apakah itu datang dari keisengan atau memang dari Indonesia tuh udah ada kayak tujuan akhirnya mau di Jepang ngapain gitu dengan JLPT itu sendiri? Ya untuk pengalamanku tuh pertama aku dikasih tahu tentang JLPT itu dari orang tua. Jadi dulu tuh kan aku emang pernah tinggal di Jepang selama 4 tahun. Dan tapi cuma kayak main-main aja gitu, kayak oh bisa bahasa Jepang, bisa nonton anime lah, apa baca manga gitu. Tapi nggak tahu fungsinya apa. Terus dikasih tahu ada JLPT, jadi kayak pertamanya tuh cuma disuruh-suruh aja untuk ikut. Jadi untuk pertama tuh aku SMA tuh ambil N5 yang masih beginner, terus sampai N4 dan sampai N3. Itu kayak sebenarnya sambil ngerjain, sambil belajar juga, nemu kosakata baru yang nggak pernah dipelajarin. Dan mulai N2 tuh sekitar SMA kelas 3 itu baru mulai serius kenapa pengen ambil JLPT, karena aku juga udah bulatin tekad untuk pergi ke APU, ke Jepang. Dan di situ lihat kayak requirement-nya untuk butuh JLPT. Lebih ke kayak option gitu. Ya karena kan pasti ada juga kayak takut-takut dikit kalau nggak keterima atau gimana. Apalagi kan masa-masa SMA pasti kan bingung mau kuliah di mana. Jadi langsung ambil JLPT N2, dan itu tuh sebenarnya nggak gampang juga sih. Kayak aku N2 juga gagalnya 3 kali. Jadi kayak pertama nyoba gagal masih kurang banyak.
Terus yang kedua tuh gagal cuma kurang 1 skor. Jadi Hmm. kan JLPT itu sistemnya kayak ada KKM gitu. Hmm. Jadi totalnya tuh ada 180 nilainya. Hmm. Jadi per section ada 60. Dan minimal untuk lulus tuh sebenarnya sekitar, aku kurangnya tapi sekitar 60 untuk total. Tapi per section tuh ada minimal tuh 18, 18, 18. Hmm. Dan semua sectionnya aku yang lain ada 20, terus 40 lumayan. Tapi ada satu section yang cuma 17. Jadi cuma kurang 1 poin dan gak lulus gitu sih. Nah itu kan ya rasanya nyesek gitu. Hmm. Tapi ya akhirnya untuk ketiga lulus terus bisa daftar ke EPU. Dan akhirnya begitu aku sampai Jepang tuh kayak aduh sementara N1, N2 aja aku gagal 3 kali, masa ambil N1 tuh takut. Hmm. Tapi disuruh orang tua terus sama teman, udah iseng aja daftar nggak apa-apa. Nah itu akhirnya 2021 bulan Agustus tuh aku ambil iseng-iseng tapi sambil belajar gitu. I see. Oh jadi awalannya tuh dari kayak hobi aja gitu. Emang dari dulu tuh udah kayak ada interest dari Jepangnya sendiri dan emang pengen belajar aja untuk mendapatkan kosakata baru dan ingin conversation level kepada orang-orang Jepang lainnya. Itu kedepannya udah ada dari sejak di Indonesia ya? Iya jadi kayak pengen ya daripada bahasa Jepang kan emang daripada yang lain kan emang dibilang kayak bisa bahasa Jepang. Tapi daripada cuma dipakai doang cuma buat yang hal nggak guna, maaf. Jadi dari orang tua tuh kayak coba mungkin ikut tes-tes kayak gitu terus kayak mungkin siapa tahu berguna di masa depan gitu. Jadi aku ya ikut-ikut aja sih. I see. Terus tadi kan juga Gaby juga tadi ngomong kan kayak ada KKM-nya nih buat JLPT. Itu kayak KKM-nya itu apakah menentukan kelulusan dari JLPT itu atau tidak, atau kayak hanya seperti kayak oke nilainya di bawah rata-rata pengambil JLPT lainnya dan mungkin nggak bisa tetap masuk ke beberapa universitas yang atau tempat shukatsu yang kita bisa ambil gitu misalnya. Tadi mungkin aku kayak kurang jelasin dikit ya. Mungkin kayak kalau misalnya dijelasin tuh kan kalau sertifikat mungkin teman-teman tahu kayak IELTS atau TOEFL gitu. Kita kan kayak lihatnya kalau TOEFL sama IELTS nilainya tuh kayak pokoknya nilainya berapa. Kayak ini paling cuma ada rata-rata. Nah kalau JLPT tuh bedanya tuh emang ada skornya juga. Tapi tetap lebih ke pass or fail. Jadi dengan minimum kriteria nilai itu kita bakal ditentuin bakal lulus JLPT atau enggak gitu. Dan company atau organization umumnya itu lihatnya cuma punya JLPT ini apa enggak, lulus apa enggak. Jadi biasanya enggak dilihat skornya. Oh jadi company dan kuliahan lain tuh hanya melihat kayak kita pass or fail di segmen mana-mana aja, tapi nggak ngelihat kayak nilainya mau maksimum mau enggak, itu nggak dilihat ya? Ya secara umum tuh biasanya cuma yang penting misalnya kita udah lulus N2 walaupun KKM-nya cuma mepet giri-giri gitu cuma beda 1 poin di atas KKM tuh tetap nggak beda jauh sama orang yang nilainya maksimum gitu. Jadi kayak yang penting jarang banget yang lihat sampai skor kamu berapa gitu. Tapi mungkin emang ada beberapa yang tanya skor bagian ini bagian ininya gitu ada. Tapi yang penting lulus tuh biasanya udah bisa dipakai banget. I see. Oke, karena itu kan KKM-nya kan ya itu kan jadi kayak kriteria dari rekruter ya untuk masuk ke APU dan masuk ke kuliahan Jepang atau masuk ke Kushikatsu itu. Untuk Gaby prepare sendiri itu kayak apakah ada kayak buku-buku tertentu yang atau resources yang Gaby punya untuk belajar JLPT atau website tertentu buat ya itu Gaby ngambil JLPT itu karena kan diambilnya setahun bisanya sekali atau 2 kali ya kalau nggak salah. Iya setahun 2 kali. Jadi kalau untuk preparation tuh emang sebenarnya banyak ada buku-buku bahasa Jepang gitu yang untuk belajar JLPT atau fokus JLPT. Tapi lebih fokusnya tuh biasanya aku lebih sering pakai yang website atau kayak aplikasi JLPT misalnya untuk mengingat kanji atau contoh-contoh soal di internet itu bakal lebih guna karena kalau di buku tuh kayak kita juga kadang ada kanji yang nggak bisa baca atau apa itu nyarinya lebih susah lebih ribet juga kan kayak kalau nggak bisa baca emang belajarnya gimana gitu. Terus juga kalau di internet tuh biasanya lebih update sama JLPT itu dari tahun ke tahun soalnya tuh kayak strukturnya tuh nggak beda jauh. Jadi kayak pasti mirip-mirip, jadi setiap seksi ini biasanya pasti gini, terus gini, cuma diganti kata-katanya atau diganti kanjinya gitu. Jadi kayak tinggal lebih ke membiasakan diri sih. Jadi strukturnya dari dulu sampai sekarang tuh nggak ada perubahan, tapi kayak hanya perubahan antara penggunaan kata dan kanji yang dikeluarkan saat tes tersebut ya? Iya. Oke. Mungkin ada juga yang gue penasaran juga sih ini sih, lu waktu ngambil tes itu kayak serentak bareng-bareng ada orangnya kiri kanan kayak
ya kayak waktu lagi SBMPTN lah ya, kayak barengan terus kayak ada apa instrukturnya yang bolak-balik, apakah seperti itu atau kayak tiap tingkatan tuh beda strict levelnya untuk pengawasannya? Ya secara umum tuh kayak dari mau N5, N4 semua level tuh sama. Jadi kayak yang lu bilang kayak SBMPTN gitu. Jadi semuanya datang di jam yang ditentuin, bawa alat tulis sendiri, tes, duduk, ada instrukturnya. Dan itu biasanya ada pengawasnya dan tapi lebih strict dari SBMPTN karena semisal boleh bawanya cuma jam di analog, nggak boleh bawa jam digital. Terus kayak ada waktunya juga. Terus kalau waktunya sudah tiba langsung diambil. Terus warningnya itu biasanya cuma ada maksimal tuh 2 kali. Jadi kayak kartu kuning, kartu merah. Dan kalau udah merah berarti langsung didiskualifikasi, nilainya 0. Jadi kayak lebih harus hati-hati aja sih. Terus kayak HP juga nggak boleh bunyi, kalau bunyi langsung dikeluarin dari ruangan gitu. Waduh, lumayan strict juga ya. Tapi Yes. kalau misalnya kayak ada etika tertentu nggak yang harus dijalankan, kayak apa nggak boleh bikin suara lah, atau nggak boleh misalnya ada sesuatu yang jatuh nggak boleh diambil, atau seperti apa gitu, ada nggak? Iya, kalau misalnya penghapus gitu jatuh, aturan dan etikanya tuh suruh angkat tangan. Terus biar pengawasnya ngambil, jadi kayak secara umum nggak boleh ngambil sendiri gitu. Jadi kayak pokoknya kalau kitanya tuh harus fokus ke kertas, fokus ke ujiannya, terus kerjain. Dan ujiannya tuh dibaginya per seksi. Jadi kayak seksi 1 misalnya vocabulary, habis itu seksi kedua grammar. Itu jadi setiap per seksinya tuh cuma 1 soal sesi itu, habis itu break, habis itu kerjain lagi. Jadi selama ngerjain juga nggak boleh ke toilet gitu. Oh, jadi sama ngerjain itu nggak boleh ke toilet per segmen atau Ya per segmen. per segmen saja? Iya per segmen. Nah, di tiap segmen itu ada berapa menit kira-kira? Kira-kira untuk waktunya tuh sekitar 30-40 menit. Kecuali untuk yang listening, karena listening tuh lebih banyak soalnya. Dan rekamannya tuh di display tanpa di pause. Jadi dari 1 sampai terakhir tuh dalam satu, ibaratnya kayak kaset lah. Jadi nggak bisa di pause. Jadi kalau kalian misalnya telat masuk ruangan juga nggak diizinin masuk. Jadi kalau misalnya kelewat dikit ya langsung kayak nggak boleh ikut ujian gitu. Oh, jadi ketat juga ya? Ya lumayan ketat. Terus juga apa, dari per seksi ini kan apakah ada break time yang lumayan kayak lama gitu untuk kita pergi ke toilet atau mempersiapkan mental lagi gitu, atau ngecek yang kayak buku-buku kecil itu, kayak kanji-kanji itu? Break time-nya tuh biasanya sekitar 10 sampai, aku agak lupa sih, tapi kayak nggak panjang lah, kayak 15 menitan maksimal. Jadi paling ke toilet, beli minum, ngobrol-ngobrol bentar. Dan itu aturannya di Indonesia sama di Jepang pun nggak beda jauh. Aturannya di Indonesia dan di Jepang nggak beda jauh? Misalkan JLPT itu bisa ngambil di Indonesia juga ada, di Jepang juga ada. Dan aturannya itu kayak semuanya hampir sama gitu. I see. Oke. Mungkin kalau dari personal experience Gaby sendiri, apakah ada kayak hal-hal yang Gaby pengen kayak kasih tauin ke penonton, pendengar juga, apapun itu yang kira-kira akan membantu kita untuk melakukan JLPT ini ke depannya, biar nggak persiapan mental lah, mau persiapan mental, fisik, otak juga kan, kayak biar fully siap untuk mengambil JLPT itu, apalagi JLPT N1 yang dicari-cari sama semua orang kan ya. Ya untuk dari aku, untuk penonton tuh yang pasti, apalagi kan kita mahasiswa Jepang kan, di Jepang itu kayak kalau bisa cari-cari teman Jepang atau di Arubaito gitu, tetap ngobrol sama orang Jepang, karena menurutku paling utama itu tetap kayak daily conversation tuh bakal berguna banget. Apalagi kayak ibarat bahasa kan, kalau ngerti konteks tuh apa-apa kayak lebih mudah gitulah. Walaupun grammarnya atau vocabulary atau bahkan kanjinya pun nggak tahu, kalau tahu konteksnya tuh pasti bahasa tuh lebih ngerti. Jadi kayak daripada kita cuma fokus untuk ujian cuma belajar buku, baca buku, terus ngapalin 1000 kanji, itu menurutku lebih efektif dari mending satu-satu. Jadi kayak misalnya kita mau ngambil 6 bulan ke depan, jadi cuma belajar 6 bulan itu lebih jelek daripada kita cuma setiap hari kayak lebih fokus. Dan mungkin jangan takut untuk nyoba. Jadi kan JLPT ada 2. Memang mungkin bakal takut kalau aduh cuma ada sekali gitu. Iya. Cuma bentar lagi waktunya habis, tapi coba aja. Terus kayak aduh bayar duit, kayak nggak mau lah, rugi, belum siap. Itu malah menurutku paling rugi. Jadi mending berani aja bayar.
siapa tahu kalau beruntung pertama kali dapat juga bisa. Kalau misalnya nggak tahu kan bisa juga buat belajar struktur soalnya, terus kayak sistemnya kayak apa, terus cara ngerjainnya gimana sama. Apalagi kalau misalnya ngambil kedua, itu kan kayak kalau pertama udah pernah nyoba kan, oh lagi, jadi kayak mentalnya juga udah lebih siap aja sih. Oke, jadi terbiasa aja gitu ya, Iya. udah kayak apa, secara mental udah terbiasa. Jadi untuk para pendengar ya, kira-kira dari GB ini tips and tricksnya lebih masuk ke arah kayak kita sebisa mungkin isengin aja, kayak siapa tahu kita dapat, siapa tahu kita nggak dapat sama sekali. Mungkin juga ada halnya kayak resources yang kita cari pun em, perlu lebih mendalam lagi ya. Meskipun begitu kayak ada dulu tuh kayak lu ngambil les atau kayak belajar sendiri sih? Enggak sih, kalau aku lebih ke belajar sendiri sih. Kayak emang ada les-lesan untuk bahasa Jepang tapi kayak bukan nggak tertarik ya, kayak ya lebih rada mager-mager juga, apalagi kan belajar sendiri aja udah capek, masa suruh lebih ke have fun aja sih kalau mau belajar gitu. Jadi treat it as like something to look forward to, something as a Iya kayak hobby gitu ya? iseng-iseng aja hobi, kayak walaupun kayak emang ujiannya kayak penting tapi jangan dibikin pressure buat buat belajar. Aduh demi Shukatsu, demi beasiswa dapat gitu kan malah ke pressure. Ya ibarat kayak kuliah, kayak kita cuma tugas buat deadline kan malah hasilnya nggak bagus kan, malah capek doang, stres. Jadi kayak udah dibawa aja, terus misalnya ngomong bahasa Jepang, terus kayak punya teman Jepang, ngobrol, ada tesnya sekalian lah, iseng-iseng nyoba. Kalau beruntung ya dapat, kalau nggak ya coba lagi gitu. Oke. Do you berdasarkan dari itu semua yang kita udah omongkan semua ini, do you recommend the JLPT takers ini untuk melakukan hal-hal tertentu seperti kayak punya teman Jepang yang bisa diajak kaiwa khusus untuk ya listening itu apa? Ada percakapan juga kan ya di JLPT itu? Oh nggak ada, adanya cuma listening, tapi listeningnya lebih ke banyak yang soal kayak menjebak gitu sih. Jadi kalau misalnya nggak ngerti konteksnya atau kurang bisa dengerin, jadi kayak pengalaman teman-temanku, kalau emang jago denger listening, tapi biasanya sering kejebak sama soal jebakannya gitu. Jadi karena walaupun ngomongnya apa jelas, tapi kalau konteksnya kurang paham, itu kayak lebih kayak penerapannya beda. Dan listeningnya tuh lebih ke daily conversation, jadi lebih gampang kalau misalnya kita punya ya terbiasa ngobrol bahasa Jepang gitu sih. I see. Oke. Ya baik, jadi ada resources tertentu yang kira-kira bisa Gaby rekomendasi dari personal use Gaby sendiri dulu, kayak apakah ada buku dan apa namanya website tertentu. Maaf ini diulang lagi pertanyaannya karena kayaknya sebelumnya kurang masuk di gue juga gitu loh. Jadi kayak gue pengen ngambil JLPT, tadi gue masih nggak ngerti apa belajar dari mana, dan karena butuh duit juga kan, gue nggak mau keluar duit buat ngambil mentoring dari orang atau gimana gitu. Punya teman Jepang pun juga oke gitu loh. Cuman kan most of the time rata-rata orang Jepang sendiri kan seperti yang kita semua tahu itu nggak juga terlalu tahu beberapa kanji-kanji yang susah, especially in like certain business atau bidang-bidang tertentu gitu yang mereka belum ambil, itu kan masih susah tuh. Jadi kayak boleh jadi kalau untuk resource kan kayak kalau kanji emang susah. Apalagi daripada beli buku, menurutku kayak mending download di aplikasi-aplikasi kayak ya Play Store atau App Store. Gratis itu ada banyak. Jadi itu modelnya tuh aplikasinya kayak kanji for JLPT gitu. Aku juga lupa sih namanya, tapi cari aja pasti ada. Itu jadi kayak per N5 biasanya kanji yang sering keluar apa, terus itu kayak modelnya tuh kayak flashcard, terus di drill nanti tanyanya kayak apa. Terus mungkin juga sambil iseng-iseng terus cari website, di internet juga banyak ada soal-soal contoh JLPT. Kayak harus example question gitu. Itu mungkin dicoba-coba. Terus kalau untuk vocabulary gitu, terus ingat juga kayak yang belajar kelas-kelas bahasa Jepang yang kita belajar dari APU pun itu juga banyak yang keluar. Dan mungkin sambil main-main mungkin kalau misalnya lu suka drama Jepang gitu juga ditonton aja buat latihan listening. Kan itu banyak juga yang bisa dipelajarin kalau misalnya terbiasa. Mungkin kalau mau lebih iseng lagi, setting HP atau dijadiin bahasa Jepang biar terbiasa ngeliat kanji-kanji Jepang apa-apa gitu. Semisal lagi fokus banget tuh diubah aja semuanya Jepang. Gitu sih. Di awal pasti susah banget sih kalau misalnya diganti ke Jepang gitu, jadi bingung sendiri, pangling gitu kan. Iya kan, tapi kalau terbiasa semuanya kan bahasa kan. Kalau bahasa tuh daripada dipaksa, beda sama
apa report atau kayak analisis gitu kan pasti Hmm. ada jawabannya, kalau nggak bisa dicari. Hmm. Kalau bahasa kan emang udah pasti, tapi semua orang kayak beda-beda gitu, Hmm. lebih dinamis. Jadi kayak lebih membiasakan diri terhadap bahasa itu sih menurutku. Hmm. Oke. Untuk ya mungkin itu aja sih. Sebagai point of reference nih, eh, ini kan Gaby sekarang N1 ya, udah mengambil N1. Nah itu diambil tuh sekitar tahun berapa ya? Terakhir kali itu? Nah tadi 2021 Agustus. 2021 Agustus ya. Nah itu kan Gaby udah di Jepang nih pasti ya. Dari situ kayak ada kegagalan nggak mengambil N1 dan apa untuk overcome that kegagalan itu apakah ada perubahan dari cara belajar Gaby atau kayak sesuatu yang Gaby tambahan? Kalau untuk kegagalan tuh, kalau N1 sebenarnya aku pertama kali langsung dapat. Hmm. Oh, Jadi pertamanya tuh sebenarnya iseng-iseng mau daftar, kayak disuruh temen sama orang tua. aha. Tapi kalau yang kegagalan N2 tuh aku gagal, yang tadi aku ceritain gagal 3 kali. Mungkin yang pertama emang kayak ngeremehin, jadi kayak bisa lah baca-baca dikit. Hmm. Tapi biarpun aku bilang tadi kayak ya dibiasain, nanti kalau bisa biasa sama bahasa Jepang Hmm. pasti bisa lah gitu. Hmm. Tapi ya jangan terlalu meremehin juga. Hmm. Jadi lebih ke cara belajarku tuh yang berubah. Kenapa bisa lebih bisa tuh tetap lebih fokus, misalnya yang bagian gagal apa, Hmm. paling bagian yang lemah apa, bagian yang jago apa. Nah ini yang pentingnya kayak trial and error. Kan aku bilang tadi kayak nggak usah takut nyoba buat tahu soalnya. Hmm. Terus selain buat tahu paham soalnya, juga tahu di mana yang kita sering gagal gitu. Hmm. Jadi walaupun kita gagal, tuh nilainya kan tetap keluar. Hmm. Jadi bisa tahu yang di mana di bawah KKM, mana yang perlu dibenerin. Terus sebenarnya kita udah lulus apa belum di yang lain. Hmm. Itu ya dianalisis, misalnya kita vocabulary-nya jago. Hmm. Kan orang beda-beda lah ya. Hmm. Nah kalau kebenaran di bagian aku tuh yang bagian grammarnya yang lumayan tinggi. Hmm. Jadi kalau bagian itu udah bagus ya kayak lebih di fokusnya, nggak usah terlalu fokus saja. Jadi misalnya sebelumnya 40, itu ya udah kita kayak nggak usah aim for the high. Tapi kan aku yang kurang tuh kayak reading. Hmm. Kan reading banyak kanji dan aku lemah di kanji. Hmm. Hmm. Itu kurang KKM tuh lebih fokus ke apalin kanji-kanjinya. Lebih ya pot strength itulah di situ. Jadi semisal walaupun di soal selanjutnya itu kayak ada yang sebelumnya tinggi kok lebih kurang dikit. Tapi kalau yang di bawah KKM bisa naik, itu malah lebih lulus daripada kayak sebelumnya. Karena KKM-nya JLPT itu total sama per segmen gitu. I see. Tapi kalau misalnya kayak kan ada kasus-kasus juga nih, kasus-kasus tertentu di mana kalau kita memfokus ke satu segmen saja itu kan ada juga yang kita ntar lupa-lupa lagi sama segmen yang lainnya. Itu untuk membalance hal itu tuh kayak apakah ada kayak tips-tips yang KGB bisa beri ke kita? Kalau itu sih kayak lebih ke priority order aja, kayak misalnya sebelumnya kita 25 kan segmennya itu ada 4. Nah, terus kita misalnya 25%, mungkin bisa yang udah jago banget, kayak yang udah tinggi lah nilainya. Itu mungkin kita bisa korbanin. Bisa dikorbanin dikit, misalnya diturunin effortnya jadi 10%. Iya. Jadi biar tetap yang sebelumnya bisa di-maintain kayak yang kita udah tahu. Terus yang misalnya kita belum tahu baru di effortnya ditinggiin, jadi biar lebih fokus. Jadi kayak ibarat yang nilainya kurang tuh ditinggiin, yang nilainya udah tinggi turunin dikit banget sebisa mungkin di-maintain. Tapi kalau misalnya terpaksanya tuh turun dikit ya nggak masalah gitu, karena tetap lulus gitu. Karena beda sama yang seperti aku bilang tadi, karena beda sama kalau TOEFL sama IELTS kan emang yang pasti skor. Jadi kayak tinggi-tinggian skor. Kalau JLPT yang penting kan lulus gitu ujung-ujungnya. Berarti ujung-ujungnya tuh JLPT tuh nggak ada unsur kompetitifnya sama sekali ya. Iya. Asal lu kayak di atas KKM yang ditentukan oleh JLPT sendiri, lu udah termasuk di golongan orang yang udah N2 atau N1 yang udah mengambil JLPT itu ya. Ya, betul. Karena biasanya yang ditanyain, apalagi kalau untuk yang Shukatsu, teman-teman yang lagi Shukatsu, mungkin pernah lihat kayak kolom-kolom di CV gitu, language proficiency test. Kalau IELTS kan biasanya misalnya IELTS 7,5, TOEFL-nya 600 berapa gitu. Kalau JLPT itu cuma tulis aja level kita, JLPT N1, JLPT N2. Jadi kayak nggak ditulis skornya gitu. Jadi biasanya cuma kalau ditanya atau emang dibutuhin baru ditulis. Tapi ya mostly seperti yang aku bilang tadi, kayak nggak ditanya, jadi yang penting punya N1 ya punya N1, skornya berapa. Yang penting N1 gitu. I see. Dan ini sorry mungkin tadi rada miss ya tadi di pertama-tama gue lupa nanya kalau misalnya JLPT ini berlaku selamanya atau kayak ada batas waktunya? Oh ya belum bilang. Kalau JLPT untuk sekarang aturannya tuh masih berlaku seumur hidup. Jadi
asal kita punya JLPT itu mau sampai sudah tua, ya tetap statusnya punya. Tapi bedanya kalau JLPT itu kayak database-nya nggak terlalu gimana ya, kayak aku juga kurang ngerti juga tentang itu, tapi kayak database-nya nggak ada. Jadi kalau misalnya kan kita punya sertifikat. Nah kalau sertifikatnya hilang dan gak ada proof, atau kita di website kita daftar lupa gimana gitu, ya ibarat hilang gitu, kayak susah kita request ke organisasinya JASO atau apa ya. Itu kayak aku dulu pernah ambil JLPT terus udah lulus, bisa dicekin nggak tuh, bakal susah. Jadi kalau misalnya udah dapet sertifikatnya disimpan baik-baik, kalau perlu difoto di apa gitu. Terus ya tapi seumur hidup sih. Cuma beberapa company atau organisasi ada yang JLPT taken in 5 years atau 3 years atau recently. Itu jadi tetap mungkin ada kayak tergantung organisasi kayak tenggat waktunya kapan gitu. I see. Jadi ya berarti tiap organisasi dan perkuliahan itu punya tenggat waktu yang berbeda, tapi dalam sertifikatnya sendiri itu kita udah memegang itu kayak selamanya ya, in konteks ya. Oke. Jadi nggak ada kadaluarsanya gitu. Nggak ada kadaluarsanya. Seru juga ya pemirsanya nih, kayak kalau misalnya di summarize lagi dari awal sampai akhir tuh kayak Gaby ini udah mengambil JLPT dia udah dari waktu masa di Indonesia, SMP atau SMA ya waktu itu ya? Iya sekitar SMA kelas 1 sih kayaknya. Ya SMA kelas 1 itu udah mulai ngambil JLPT karena interest dari dia sendiri, udah iseng-iseng aja gitu, ada atas tuntutan dari orang tuanya juga gitu, jadi kayak dia udah belajar dan sampai sekarang tuh udah hebat banget gitu, ngambil Agustus 2021 tuh udah N1 tanpa kegagalan. Nah itu tuh it's not kayak sesuatu yang gampang didapat dan gak semua orang bisa seperti itu. Dan juga khusus di tengah-tengahnya itu ada pembahasan juga antara kayak apa sih JLPT itu yang sudah dijelaskan dibagi ke beberapa segmen, dan yang paling penting adalah nggak ada vocabulary segmen itu, bukan vocabulary ya, speaking ya, Oh iya, nggak ada speaking segmen itu dibanding dari itu. Nah dan di dalam itu juga kayak mungkin pengawasannya kalau dibanding sama kita yang udah pernah mengambil IELTS, TOEFL dan lain-lainnya, itu pengawasannya lebih strict di JLPT. Karena kalau IELTS dan TOEFL kan udah ada yang CBT yang udah ngambil komputer dan lain-lain, tapi JLPT ini lebih mengambil ke arah ini ya, tulis tangan dan juga ya membawa alat pen, pensil sendiri. Oh iya, dan untuk nambahin satu, semua soal JLPT itu pilihan ganda. Jadi kayak misalnya kita bingung atau apa dan beneran nggak tahu, nunding isi semua karena nggak ada deduction point. Jadi kalau salah pun tetap 0, nggak minus. Jadi tetap bisa kayak tebak-tebak dikit gitu. Oh jadi kalau misalnya nggak ngisi malah nggak apa-apa gitu ya? Oh malah lebih baik isi semua gitu. Oh malah lebih baik isi semua ya? Karena nggak ada minus point. Iya, mohon maaf. Mungkin untuk ya dari dalamnya itu ya bisa cap-cip-cup aja lah mungkin ya. Kalau misalnya namanya ujian kan orang kepepet gitu, ya tinggal cap-cip-cup gitu, 1-2 nggak apa-apa lah. Oke. Untuk karena ya kira-kira pertanyaan dari gue sih udah selesai aja sih. Gue juga kayak so far udah jadi makin ngerti soal JLPT, segmennya gimana, cara pengambilannya gimana, dan tips and tricks dari KGB itu sangat membantu. Untuk closingnya mungkin dari para penonton, terima kasih sudah mendengarkan kepada acara Titik Koma kita. Semoga apa yang kita bahas di sini tuh udah berfungsi banget ya ke depannya bagi yang pengen ngambil JLPT ataupun pengen shukatsu di Jepang dan kuliah di Jepang, itu bisa consider ngambil JLPT berdasarkan yang telah dijelaskan oleh KGB. Oke. Mungkin dari KGB tips and tricksnya yang sudah sangat membantu, dan brief JLPT description-nya itu dapat membantu penonton kita yang mungkin interested juga ya dalam mengambil JLPT ke depannya dan mau pakai itu sebagai shukatsu, karena itu sertifikat stays in your life forever gitu loh. Jadi mungkin that's all for today. Terima kasih KGB udah datang ke ya, terima kasih kita. Juga Kak Nathan yang udah ngundang, terus dari Apina TV dan juga penonton podcast Titik Koma. Semoga semua yang aku kasih tahu sedikit-sedikit mungkin bisa membantu semuanya yang pengen ambil JLPT. Dan juga pastikan kalau kalian yang udah sampai Jepang gitu, manfaatin kesempatan itu buat improve your Japanese language. Tingkatin, terus juga tetap belajar terus. Dan mungkin selain aku juga pasti banyak senpai-senpai yang pernah ambil JLPT. Tanya aja banyak, tanya ke mereka biar bisa belajar lebih banyak aja. Gitu sih, semangat juga untuk yang mau ambil JLPT, semoga sukses. Dan jangan pernah takut untuk
nyoba. Terima kasih atas kata penutupnya Kak Gaby, sangat inspiratif ya kawan-kawan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan ya subscribe ke channel Apwina TV ini. And stay tune untuk episode titik koma berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Apwina.